Saudara, anggaran belanja alat utama sistem persenjataan Kementerian Pertahanan naik hingga 62 triliun rupiah. Ekonom Fitra Faisal menyebut Indonesia tak dalam kondisi genting mempertahankan keamanan dan waktu menambah belanja alutsista jelang pemilu 2024 rawan disalahgunakan. Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang pertahanan tidak siap akan diganggu, yang saya katakan ya akan ditekan, akan ditindas, akan di blackmail dan sebagainya. Ini hukum Allah ya. Anggaran belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista Kementerian Pertahanan naik signifikan, mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 62 triliun rupiah. Dari 20,75 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 25 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 385 triliun rupiah. Kenaikan anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri disepakati Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri, dan Panglima TNI usai rapat tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pekan lalu. Pertemuan kemarin dengan Menteri Pertahanan itu sebetulnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista, terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. Kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Dikutip dari Kompas.id, Direktur Imparsial Al-Araf menilai kenaikan anggaran di Kemenhan secara mendadak dalam jumlah fantastis jelang pemilu 2024 tidak wajar. Menurutnya, mengukur efektivitas kenaikan anggaran di penghujung masa pemerintahan sulit dilakukan dan syarat politik. Sebab Menteri Pertahanan merupakan capres yang berpasangan dengan anak Presiden Jokowi. Selain itu, tata kelola anggaran sektor pertahanan selama ini tidak pernah dilakukan secara terbuka dengan dalih rahasia negara. Kenaikan ini menimbulkan tanda tanya, apakah untuk kepentingan membangun pertahanan atau ada udang di balik batu, di mana atas nama pertahanan anggaran itu berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024. Sementara menurut ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal, Indonesia tidak dalam kondisi genting mempertahankan keamanan di tengah konflik beberapa negara. Prioritas perekonomian negara dinilai lebih mendesak daripada sektor pertahanan jangka pendek. Tapi dalam konteks itu menjadi sangat urgent, menurut saya tidak urgent ya. Tapi dalam konteks ekonomi kita berada dalam konteks yang netral, dan dalam konteks itulah kemudian saya belum melihat bahwa kita dalam situasi yang genting untuk mempertahankan keamanan kita. Prioritas-prioritas jangka pendek adalah kita perlu untuk kemudian menjaga perekonomian kita untuk menjadi lebih solid di tengah periode yang penuh gejolak, yang mana ini tentu derajat prioritasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan derajat tadi di sektor pertahanan di jangka pendek ini. Fitra juga menyoroti waktu yang digunakan untuk menambah belanja alutsista Kemenhan jelang pemilu 2024 karena rawan disalahgunakan dan dapat menimbulkan kegaduhan. Ketika kita bicara pemilu, ini periode yang paling sangat sensitif, apalagi ketika kita bicara di sektor pertahanan ini, kan ada satu kontestan yang berasal dari sektor yang terkait. Memang kita tidak bisa kemudian melihat bahwa ini pasti salah, ini pasti disalahgunakan, enggak juga. Tetapi kan kecurigaan itu pantas saja untuk
terangkat gitu ya di permukaan ya, sehingga ya saya rasa di periode sensitif ini kalau bisa ya tidak dilakukan gitu kan. Harusnya di tempat yang lain, di periode-periode yang tidak dalam periode pemilu ini. Sebelumnya, juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan penambahan alokasi pinjaman itu dibutuhkan di tengah dinamika geopolitik dan geostrategi. Perubahan alokasi pinjaman sudah disepakati bersama dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertahanan. Oleh sebab itu, kecurigaan penambahan alokasi pinjaman untuk kepentingan Pilpres merupakan hal yang berlebihan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.